Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi semuanya selamat pagi. Hari ini hari raya Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Masih bingung mengenai Tritunggal? Bingung? Tidak akan saya jelaskan. Atau sudah jelas? Jalani itu yang kau percayai. Hari ini bukan saya mau mengajak hitung-hitungan, bisa panjang lebar tentang itu, tetapi bukan di sini. Saya mau mengajak Anda, mengajak kita semua untuk merenungkan misteri ini bukan di dalam angka 3 kok 1, 1 kok 3, 1 1 1 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Tidak usah pusing soal itu. Saya mau mengajak pertama-tama pengalaman kasih Allah kepada manusia. Bicara soal Tritunggal itu bicara ini, bukan bicara soal angka. Gampang kalau soal angka, dan tidak usah menjadi resah dan gelisah hatimu kalau ditanyakan, dah Allah orang Katolik adalah 3. Ya bisa terserah, mau jadi 300, mau jadi 3000. Allah Maha Kuasa toh, tidak pusing soal itu. Jadi tidak usah masuk di dalam diskusi itu. Dan biarkan misteri Allah tetap bagian misteri. Dan itulah yang lalu menjadikan Allah adalah Allah dan kita adalah umatnya. Tetapi jauh menjadi lebih penting saya kira hal lain dengan apa mau dikatakan penyebutan Tritunggal. Bagaimana misteri belas kasih Allah masuk di dalam hidup manusia. Seperti pengalaman Musa di dalam bacaan pertama tadi langsung dikatakan Allah menyatakan diri sebagai Allah yang pengasih dan penyayang. Menjadi berbeda pada zaman sebelumnya. Allah hadir menjumpai Musa, menyatakan diri sebagai pengasih penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Bukan Allah sebagai hakim yang keras yang menghukum. Allah yang mengasihi manusia. Ini menjadi dasar. Itulah Allah Bapa yang memelihara. Allah yang menjadi dekat, yang mau hadir di dalam kegelisahan, keresahan Musa dan umat keseluruhan. Pribadi yang dekat tadi, yang senantiasa menjaga umatnya. Kasih Allah lalu mengalami kepenuhan di dalam pribadi Yesus yang hadir di dalam dunia. Seperti dikatakan tadi, kasih Allah Bapa yang dijumpai oleh Musa terus mengalir bukan hanya pada zamannya dan menjadi semakin nyata seperti dalam bacaan Injil. Karena besar kasih Allah, bukan hanya besar, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Kasih Allah berlanjut mengutus putra tunggalnya. Itulah yang dijumpai di dalam sejarah kemanusiaan sebagai Allah yang hadir dalam pribadi Yesus dalam diri manusia. Allah tidak hanya berbicara ketika dijumpai Musa. Belas kasih Allah lalu menjadi nyata dengan kehadiran Yesus putranya. Kehadirannya untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Bukan dikatakan untuk menghukum, tetapi untuk keselamatan, untuk menyelamatkan kita. Allah yang hadir dalam putranya
Itulah wajah Allah Putra, yang ditunjukkan kasih Allah yang rela berkorban, rela menderita, dan sebagai manusia mati seperti kita. Tetapi penderitaan dan kematian bukan menuju kesia-siaan, tidak menuju musnah, tetapi menuju keselamatan, menuju kebangkitan. Lalu bagaimana dijelaskan tentang Roh Kudus? Dalam bacaan kedua, kata Paulus tadi, di akhir bacaan kedua dikatakan, pribadi Roh Kudus itu yang mempersatukan, yang membawa damai, yang menyatukan kasih Allah di dalam perwujudannya Putra Yesus Kristus, yang menghantar orang mengalami kedamaian dan sukacita. Roh Kudus menolong kita mengalami kasih Bapa dan mengalami keselamatan dalam Putranya, dan diharapkan itu terjadi di dalam hidup keseharian. Karena kita sebagai manusia yang adalah citra gambaran Allah, kita juga diharapkan mengalami, menampakkan hal ini. Bapa yang mengutus Putra, Putra yang taat kepada Bapa, dan Roh Kudus yang menyatakannya di dalam kasih yang menyertai, yang dijanjikan Allah sepanjang hidupnya. Betapa ketiganya menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Ini yang mau dikatakan bicara Allah Tritunggal. Kasih Allah yang terus berkelanjutan. Kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Allah dipanggil untuk masuk di dalam ketiga hal ini. Berutusan kita. Tiap kali kita mengatakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tetapi seringkali tidak mudah untuk menunjukkan spiritnya. Kata-katanya iya, tetapi semangatnya bahwa ketiganya menunjukkan kasih dan persatuan. Dua hal ini yang bisa kita bawa. Apakah kehadiran kita sebagai gambaran Allah yang mewujudkan juga kasih kita kepada sesama dalam diri Putranya, dan yang menunjukkan semangat persatuan juga ada di dalam diri kita. Kita dipanggil untuk hal ini. Tidak hanya sebatas rumusan matematika, tidak sebatas hitung-hitungan angka, tetapi kita diajak masuk ke sana, masuk di dalam kehidupan trinitaris ini. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan itu ditunjukkan. Apakah kehadiran kita, kehadiran keluarga kita, kehadiran komunitas kita, yang kita tunjukkan di dalam relasi dengan sesama, di dalam pelayanan apapun juga, apakah menunjukkan kasih dan persatuan? Apakah seringkali malah sebaliknya kehadiran kita menjadi sedikit sumber perpecahan? Apakah kelompok kita menjadi kelompok yang sedikit terpisah dari kelompok lain, menjadi kelompok elitis, kelompok yang terpisah di dalam persatuan gereja? Sama juga secara pribadi, tindakan kita sederhana di dalam keluarga, sekecil apapun, apakah tindakanku semakin menyatukan keluarga? Kehadiranku bukan hanya di dalam kata. Dan itulah perutusan kita, bukan lalu di luaran, tapi yang sudah kita yakini, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Apakah kita sudah memampukan ketiga berkat ini ditunjukkan dengan kasih dan persatuan?
Apakah ada persatuan itu di dalam keluarga kita? Apakah ada kasih itu? Tidak usah lalu menyalahkan anggota yang lain. Kita lihat diri kita sendiri. Semoga melalui perayaan ini kita diingatkan, tetapi terlebih disegarkan atas hal ini. Ketika membicarakan Allah, kita membicarakan hidup kita, karena kita adalah gambaran Allah itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati.